Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipin Marwati, NIM 201630686, Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi problem based learning, yang dimana slide pertama yaitu kondisi empiris. Kondisi empiris ada dua. Yang pertama, banyak peserta didik hanya mampu menghafal materi pelajaran yang diterimanya, tetapi tidak memahaminya. Mereka bisa diajarkan dengan menggunakan sesuatu yang abstrak. Yang kedua, sebagaimana besar dari peserta didik tidak mampu menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan tersebut akan dipergunakan atau dimanfaatkan. Adapun permasalahannya yaitu yang pertama, bagaimana menemukan cara terbaik untuk menyampaikan sebuah konsep sehingga peserta didik dapat menggunakan dan meningkatkan lebih lama. Yang kedua, bagaimana setiap mata pelajaran dapat dipahami sebagai bagian yang saling berhubungan dan membentuk satu pemahaman yang utuh. Yang keempat yaitu bagaimana dapat membuka wawasan berpikir yang beragam sehingga mereka dapat mempelajari berbagai konsep dan mampu mengkaitkannya dengan kehidupan nyata. Yang kelima, bagaimana seorang guru dapat berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik yang selalu bertanya-tanya tentang alasan dari sesuatu, arti dari sesuatu, dan hubungan dari apa yang mereka pelajari. Adapun PBM adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata atau autentik yang tidak terstruktur dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus membangun pengetahuan baru. Tujuan PBM yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan memecah masalah dan sekaligus mengembangkan kemampuan peserta didik untuk secara aktif membangun pengetahuan sendiri. Adapun prinsip PBM ada 4. Yang pertama yaitu menggunakan masalah nyata sebagai untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir kritis dan memecahan masalah. Yang kedua, masalah itu bersifat terbuka atau open end problem. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Yang keempat, kolaborasi antara peserta didik sangat diperlukan. Adapun ciri-ciri PBM ada 3, yaitu yang pertama, 1. Merupakan aktivitas pembelajaran, tidak hanya sekedar mengharapkan peserta didik mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pembelajaran, melainkan harus aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengelola data, dan akhirnya menyimpulkan. 2. Aktivitas pembelajaran harus diarahkan untuk menyelesaikan masalah. PBM menempatkan masalah sebagai fokus pembelajaran. Tanpa masalah tidak mungkin terjadi proses pembelajaran. Yang ketiga, memecahkan masalah dilakukan menggunakan pendekatan berpikir ilmiah. Adapun langkah-langkah PBM, yang pertama, tahap 1, mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Tahap kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Tahap yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Penilaian PBM ditemukan penilaian pemecahan masalah dalam bentuk penilaian kerja. Perubahan penilaian pembelajaran. Yang pertama, penilaian konvensional. Yang kedua, penilaian autentik. Terima kasih, itu saja yang bisa saya jelaskan. Adapun ada kata-kata yang kurang jelas mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.